Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Dan kali ini pembahasannya adalah seputar wanita hamil dan menyusui ketika masuk Ramadan. Bagaimana dengan mereka ketika mereka sudah selesai dari tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian selesai dari hamil dan menyusui. Bagaimana dengan konsekuensi yang harus mereka terima? Apakah membayar qada saja atau membayar fidyah saja, atau kedua-duanya membayar qada plus fidyah gitu ya. Dalam hal ini kita berangkat dulu dari sebuah hadis riwayat Ahmad yang mana bunyinya adalah Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatras sholati wa 'anil hubla wal murdi'i as-shauma. Yang artinya sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi setiap musafir dari berpuasa dan sholat, serta keringanan bagi wanita hamil dan menyusui dari berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Berangkat dari dalil ini, para ulama kemudian secara ijma ya, mereka sepakat bahwasanya bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat tentang konsekuensi yang harus mereka terima setelah selesai dari hamil dan dari menyusui. Yang pertama adalah pendapat dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat bahwasanya ya, bagi wanita hamil dan menyusui karena mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka mereka cukup membayar qada saja tanpa harus membayar fidyah, gitu ya. Ini dalam pandangan madhab Hanafi. Kenapa demikian? Karena orang yang hamil dan menyusui ini dipukul rata oleh madhab Hanafi, dikiaskan kepada orang yang sakit, begitu. Karena sudah sembuh dari sakitnya, maka mereka cukup membayar qada saja tanpa membayar fidyah. Berbeda pandangan dengan madhab Syafi'i yang serupa dengan pandangan madhab Hambali. Ya, dalam hal ini madhab Syafi'i kalau kita buka dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, di mana Imam An-Nawawi mengatakan ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya al-hamilu wal murdi'u in khafata minas shaumi ala anfusihima aftarata wa qadata wala fidyata alaihima kal maridi. Wa hadza kulluhu la khilafa fihi wa in khafata ala anfusihima wa waladaihima fakadzalika bila khilafin sarraha bihi ad-Darimi was-Sarakhsi. Wa in khafata ala waladaihima la ala anfusihima aftarata wa qadata bila khilafin wa fil fidyati hadhil aqwalu allati dzakaraha al-musannifu ya wa asohaha bittifaqil ashab, yang artinya menurut para ulama kami wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir terhadap kondisi fisik mereka dengan berpuasa, keduanya dapat berbuka dan kemudian mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Hal ini seperti halnya dengan orang yang sakit. Dalam hal ini tidak terjadi khilaf. Begitu juga dia yang mengkhawatirkan kondisi fisiknya serta bayinya, seperti yang dijelaskan oleh Ad-Darimi dan As-Sarakhsi dan selain keduanya. Adapun wanita yang khawatir terhadap bayinya bukan fisik dirinya, maksudnya dalam hal ini adalah fisik dari ibu hamil dan menyusui, maka ketika dia tidak berpuasa, dia wajib mengqadha plus fidyah berdasarkan pendapat yang paling sahih yang disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, berangkat dari sini ya, kita lihat ada sedikit persamaan ya antara pendapat yang dimiliki oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Yakni apa? Pertama, para wanita yang hamil dan menyusui ini kalau mereka khawatir terhadap fisik mereka sendiri dan fisik si bayi, maka bagi mereka boleh tidak berpuasa dan nanti mereka cukup membayar qada saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya adalah fisik bayinya atau fisik rahimnya, bukan fisik dirinya wanita hamil atau menyusui ini, maka dalam hal ini baginya membayar qada plus fidyah. Nah,
Nanti siapa yang bisa menentukan seperti ini? Maka si wanita ini harus berkonsultasi kepada dokter, kepada bidan barangkali ya, bertanya kepada bidan atau bertanya kepada dokter, dok saya ini boleh berpuasa atau tidak. Kalau dokter mengatakan ini berbahaya untuk Anda dan untuk bayi Anda, maka cukup baginya untuk membayar qadha saja. Tapi kalau dokter bilang silahkan saja Anda tidak berpuasa, supaya apa? Supaya nanti bayinya lebih dapat banyak asupan, barangkali seperti itu, maka si wanita boleh tidak berpuasa tapi nanti dia membayar qadha plus fidyah. Ini yang menjadi jawaban kami terhadap bagaimana status nantinya wanita yang hamil dan menyusui. Dalam hal ini saya lebih cenderung untuk condong mengikuti pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan lagi dari Anda, silahkan langsung layangkan pertanyaannya di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.